Ketika Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab kita sapa Gus Dur, mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor 25/1966, reaksi publik muncul cepat dan keras. Sebagian besar langsung mengaitkan langkah tersebut dengan upaya menghidupkan kembali PKI. Tapi benarkah itu motifnya? Mari kita telusuri lebih dalam. TAP MPRS dan stigma Ekstapo. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 lahir di tengah gelombang ketegangan politik pasca peristiwa G30S. Dalam suasana yang penuh ketakutan dan dorongan balas dendam terhadap apa yang disebut sebagai bahaya laten komunis, TAP ini menjadi instrumen legal untuk melarang PKI dan seluruh ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Namun, efek dari TAP ini tak berhenti di situ. Ia tidak hanya menyasar organisasi atau ideologi tertentu, tapi menyentuh langsung tubuh masyarakat, memisahkan mana yang dianggap nasionalis sejati dan siapa yang harus dimusuhi seumur hidup. Selama lebih dari 3 dekade, TAP MPRS ini menjadi legitimasi bagi serangkaian kebijakan diskriminatif yang sistematis. Bukan hanya para anggota atau simpatisan PKI yang disingkirkan dari kehidupan publik, tetapi juga mereka yang pernah ditahan tanpa pengadilan, yang kemudian disebut Ekstapo atau eks-tahanan politik, hingga anak cucu mereka. Mereka semua dicap dan diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Diskriminasi ini begitu terstruktur. Salah satu bentuk paling kentara adalah pencantuman kode ET atau Ekstapo dalam KRP yang berlaku layaknya stempel dosa politik yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan satu kode itu, seseorang langsung terkunci aksesnya untuk menjadi aparatur sipil negara, masuk militer, bahkan melamar kerja di banyak sektor swasta. Tak peduli apakah mereka benar-benar terlibat, bersalah, atau hanya kebetulan punya hubungan darah dengan orang yang dituduh. Narasi negara terhadap Ekstapo dan keluarganya pun hanya satu, berbahaya. Tak ada ruang untuk rehabilitasi, apalagi pengampunan. Mereka dianggap selesai sebagai warga negara, meskipun belum pernah menjalani proses hukum formal. Negara tidak sekadar menghukum, tapi juga mewariskan stigma. Pada 3 November 1999, situasi itu mulai digugat secara terbuka. 100 Ekstapo yang dipimpin oleh tokoh kontroversial Sri Bintang Pamungkas berdiri di depan gedung DPR, membawa tuntutan yang mencolok, cabut TAP MPRS nomor 25/1966. Bagi mereka, TAP itu sudah tidak relevan secara ideologis dan sudah terlalu lama menjadi alat legitimasi bagi diskriminasi sosial politik yang brutal dan membekas. Mereka tidak bicara soal membela PKI. Mereka bicara tentang hak dasar sebagai warga negara, hak untuk diakui, untuk tidak didiskriminasi, dan untuk meniti hidup tanpa terus-menerus dibayangi kesalahan politik masa lalu, yang bahkan belum tentu kesalahan mereka sendiri. Demonstrasi ini bukan hanya pengajuan petisi. Ia adalah simbol perlawanan terhadap warisan politik yang memperlakukan manusia bukan sebagai individu, tapi sebagai catatan sejarah yang bisa disalahkan selamanya. Dan dari sinilah, Gus Dur melihat persoalan yang lebih besar dari sekadar TAP MPRS, soal bagaimana negara menyikapi warganya yang pernah kalah dalam politik. Gus Dur menjawab, akhir Januari 2000, suasana politik Indonesia masih dipenuhi ketegangan warisan Orde Baru. Reformasi baru berjalan 2 tahun. Namun saat itulah Presiden Abdurrahman Wahid, atau lebih akrab disapa Gus Dur, mengambil sikap yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Alasannya bukan ideologis, tetapi moral dan konstitusional. Gus Dur melihat ini sebagai langkah penting menuju rekonsiliasi nasional, sebuah upaya untuk menyembuhkan luka lama bangsa yang selama puluhan tahun dibiarkan bernanah oleh negara sendiri. TAP MPRS itu, menurutnya, tak lagi relevan sebagai instrumen politik maupun hukum. Yang tersisa darinya hanyalah efek diskriminatif yang terus menghantui generasi demi generasi. PKI sudah dihukum selama bertahun-tahun, ujar Gus Dur dengan nada tenang namun tegas. Apakah kita masih harus menghukum mereka lagi? Kalimat ini memicu badai. Protes keras datang dari banyak kelompok, terutama dari organisasi-organisasi Islam yang masih menyimpan trauma dan kemarahan terhadap kekerasan politik yang dituduhkan pada PKI. Sebagian menuduh Gus Dur ingin menghidupkan kembali PKI. Tuduhan yang ia anggap salah arah. Tapi Gus Dur bukan tipe pemimpin yang mudah tunduk pada tekanan mayoritas. Ia tahu betul apa yang ia hadapi, dan ia tidak berbicara asal. Ia terus menyuarakan gagasannya dalam berbagai forum publik, dari kampus ke kampus, dari pesantren ke podium negara.
Saat berkunjung ke Universitas Islam Malang, ia kembali menegaskan, mencabut TEP MPRS bukanlah tindakan untuk membenarkan komunisme, melainkan untuk mengakhiri praktik negara yang mendiskriminasi warganya, hanya karena hubungan darah atau masa lalu politik yang belum tentu pernah dipilih secara sadar. Baginya, hukum tidak boleh dijalankan atas dasar dendam. Hukum harus menjunjung martabat manusia, bahkan terhadap orang yang pernah dianggap musuh. Yang membuat posisi Gus Dur berbeda dari banyak politisi lain adalah bahwa ia tidak berbicara hanya dari atas panggung kekuasaan. Ia berbicara dari ruang batin dan pengalaman pribadi. Ia lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga ulama. Namun ia juga menyaksikan sendiri bahwa perbedaan ideologi tak serta-merta memutuskan hubungan antar manusia. Ia pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya, Wahid Hashim, seorang Menteri Agama pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh NU, menjalin persahabatan akrab dengan Tan Malaka, seorang pemimpin besar komunis Indonesia. Bagaimana mungkin seorang kiai dan seorang komunis bisa saling berpelukan? Tanya Gus Dur, retoris. Tapi itulah pesan yang ingin ia sampaikan, bahwa garis ideologis, sekeras apapun, tidak boleh menghapus nilai-nilai dasar kemanusiaan. Bahwa kita bisa tidak sepakat secara politik, tapi tetap menghormati hak hidup, hak sipil, dan martabat sesama. Pernyataan dan sikap Gus Dur pada saat itu bukan tanpa risiko politik. Ia sadar bahwa sebagian besar elit politik dan masyarakat belum siap berdamai dengan sejarah kelam tahun 1965. Namun ia tetap melangkah. Karena menurutnya, bangsa ini tak akan pernah dewasa jika terus menggantungkan identitasnya pada siapa musuhnya. Ia ingin mengakhiri politik stigmatisasi dan membuka pintu bagi bangsa ini untuk berdamai dengan luka masa lalu. Sikap ini bukan hanya berani, tapi juga sangat langka. Di tengah politik transaksional dan penuh kompromi, Gus Dur justru memilih jalan yang lebih sunyi, memperjuangkan hak-hak mereka yang dibungkam dan dibuang oleh sejarah. Agama, konstitusi, dan kritik sosial. Dalam membela usul pencabutan TEP MPRS nomor 25 tahun 1966, Gus Dur tidak hanya berdiri di atas landasan politik atau hak asasi manusia. Ia juga membawa argumen moral dan spiritual yang dalam. Sebagai seorang ulama, pendiri LSM, dan presiden, Gus Dur menjembatani tiga ranah yang seringkali terpisah, agama, negara, dan nurani sosial. Ia menegaskan, melanggar hak hukum seseorang karena ia menyerang kita, tidak mencerminkan pandangan hidup seorang muslim yang baik. Pernyataan ini bukan sekadar nasihat etika. Ia sedang mengingatkan publik, khususnya umat Islam, bahwa Islam sebagai agama justru menolak balas dendam kolektif. Menurutnya, prinsip keadilan Islam bukan untuk memelihara kebencian, melainkan untuk memulihkan martabat. Menghukum seseorang secara turun-temurun, tanpa proses hukum yang adil, adalah bentuk zalim yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Gus Dur sadar bahwa banyak kiai menentang pendapatnya, tapi ia juga tahu bagaimana bersikap terhadap perbedaan. Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan, katanya. Sebuah prinsip yang sangat penting di tengah kultur politik Indonesia yang cenderung membelah antara kami dan mereka, antara benar dan kafir. Ia tak menyerang balik para pengkritiknya dari kalangan pesantren atau organisasi Islam. Ia justru menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim yang konsisten berarti mampu berdiri membela keadilan, bahkan untuk orang yang kita anggap musuh ideologis. Ini adalah semangat makosid syariah, tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam, melindungi jiwa, akal, martabat, dan hak dasar manusia. Lebih jauh lagi, dalam sebuah kunjungan ke Kedung Embo, Gus Dur menambahkan dimensi konstitusional ke dalam argumennya. Ia menekankan bahwa UUD 1945 tidak pernah melarang adanya ideologi apapun. Dalam sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia, larangan terhadap ideologi tertentu justru bertentangan dengan semangat dasar konstitusi. Negara hanya bisa melarang tindakan, bukan pikiran. Menurut Gus Dur, melarang ideologi adalah pekerjaan sia-sia. Karena meskipun dikriminalisasi, sebuah keyakinan tetap bisa hidup dan berkembang diam-diam dalam benak orang-orang. Tambahan pula, katanya, bahkan kalaupun PKI telah berkali-kali mencoba menghancurkan negara dan bangsa, toh mereka selalu gagal. Jadi kita tak perlu panik dalam menghadapi komunisme. Pernyataan ini bukan bermaksud meremehkan tragedi masa lalu, tapi mendorong masyarakat untuk berhenti hidup dalam bayang-bayangnya. Gus Dur sedang menyerukan rasionalitas politik, bahwa ketakutan yang diwariskan selama puluhan tahun terhadap PKI bukan lagi soal fakta, tapi soal trauma yang dimanfaatkan untuk mengontrol opini publik dan mengunci peluang rekonsiliasi. Pada intinya, Gus Dur sedang menggugat sistem politik yang memperalat agama, hukum,
dan sejarah untuk mempertahankan ketidakadilan. Ia mendorong negara agar tidak lagi memperlakukan rakyatnya seperti musuh karena ideologi yang tak lagi punya pengaruh nyata. Ia ingin mengakhiri politik stigmatisasi dan memulai era baru yang mengedepankan kemanusiaan dan kedewasaan politik. Dalam Gus Dur, agama tidak dipakai sebagai alas tempel dosa, tapi sebagai cahaya untuk menyinari jalan keluar dari dendam sejarah. Konstitusi bukan dijadikan perisai kekuasaan, tapi sebagai landasan untuk menyembuhkan luka bangsa. Dan kritik sosial tidak menjadi alat gaduh, tapi sebagai panggilan nurani agar bangsa ini bisa bertumbuh dengan waras. Puncak polemik dan klarifikasi. Tekanan terhadap Gus Dur memuncak. Gagasan pencabutan TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang ia usung bukan hanya menuai kritik keras, tapi juga menyulut gelombang demonstrasi, kecaman terbuka dari sejumlah tokoh ormas Islam, bahkan desakan politik dari dalam parlemen sendiri. Wacana yang semula dimaksudkan sebagai langkah rekonsiliasi nasional berubah menjadi bara panas yang mengancam stabilitas politik awal masa pemerintahannya. Di tengah situasi itu, Gus Dur tetap tenang. Ia tidak membalas kritik dengan agresi, juga tidak mundur dalam diam. Sebaliknya, ia memilih momen yang sangat simbolik, 20 Mei 2000, Hari Kebangkitan Nasional, untuk menyampaikan klarifikasi kepada rakyat Indonesia. Pidatonya disiarkan langsung oleh TVRI dan menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah pendek pemerintahannya. Dalam pidato itu, Gus Dur menyatakan dengan terang bahwa TEP MPRS bukan kitab suci hukum, bukan teks yang sakral atau abadi. Ia adalah produk politik dari masa yang penuh tegangan dan trauma, dan seperti produk politik lainnya, ia bisa dikaji ulang, dinilai, bahkan dicabut jika konteks sosial dan sejarah telah berubah. Ia memberikan contoh konkret, TEP MPRS yang dahulu pernah menetapkan presiden seumur hidup telah dicabut. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau P4, yang dahulu dianggap wajib dihafalkan pun telah ditinggalkan. Bahkan TEP MPR tentang integrasi Timur-Timur juga telah diganti, mengikuti realitas politik baru. Jadi, menurut Gus Dur, tidak ada alasan logis untuk mempertahankan TEP nomor 25 tahun 1966, hanya karena alasan histori semata. Tapi Gus Dur tidak berhenti pada aspek hukum dan sejarah. Ia kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Ia berkata dengan tegas, "Saya hanya mengajukannya kepada MPR. Kalau MPR menolak, itu tanggung jawab mereka." Pernyataan itu bukan bentuk cuci tangan, melainkan pernyataan yang sangat sadar posisi. Ia tahu batas kewenangan eksekutif dan legislatif, tapi juga tahu bahwa sebagai presiden, ia wajib membuka ruang diskusi yang selama ini ditutup rapat oleh ketakutan dan stigmatisasi. Usai pidato tersebut, Gus Dur konsisten pada ucapannya. Ia berhenti membahas pencabutan TEP MPRS secara publik. Bukan karena menyerah, tapi karena ia tahu, sebagai seorang negarawan, waktunya berbicara telah selesai, dan kini bola ada di tangan parlemen serta publik itu sendiri. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 29 Mei 2000, Komite Ad Hoc Badan Pekerja MPR resmi menolak usulan tersebut. Mereka menyatakan bahwa TEP MPRS justru melindungi hak asasi manusia dari ancaman komunisme. Argumen ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar elit politik saat itu, ketakutan kolektif terhadap PKI masih menjadi fondasi utama dalam merespons isu-isu rekonsiliasi. Namun, di balik penolakan formal itu, Gus Dur telah menanamkan benih penting, bahwa negara tidak boleh berdiri di atas dendam sejarah dan bahwa keberanian untuk mempertanyakan narasi lama adalah bagian dari upaya penyembuhan bangsa. Pidato 20 Mei itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan puncak dari keberanian moral dan intelektual seorang presiden. Di tengah tekanan politik yang begitu besar, Gus Dur tetap memegang prinsipnya bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada trauma yang diwariskan tanpa penyembuhan. Akhir dari usulan. Pada 29 Mei 2000, hanya 9 hari setelah pidato Gus Dur yang menyerukan evaluasi terhadap TEP MPRS nomor 25.966, Komite Ad Hoc Badan Pekerja MPR secara resmi menolak usulan pencabutan. Keputusan itu dibungkus dalam argumen yang terdengar paradoks bahwa TEP MPRS nomor 25 justru berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia. Di mata banyak orang, pernyataan ini tampak ganjil, sebab selama puluhan tahun, TEP tersebut justru menjadi dasar dari berbagai bentuk diskriminasi, pelabelan, dan pengecualian politik yang melanggar prinsip keadilan. Tapi konteks waktu itu penting dipahami. 25 tahun setelah peristiwa 1965, ketakutan kolektif terhadap komunisme masih begitu kuat mencengkeram ruang publik,
dan lembaga negara. Narasi bahwa PKI suatu hari bisa bangkit kembali telah menjadi semacam dogma politik, diwariskan dari Orde Baru dan dijaga ketat oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka, bagi sebagian besar anggota MPR saat itu, mempertahankan TEP bukan hanya soal hukum, tapi juga mempertahankan benteng psikologis terhadap musuh lama yang belum sepenuhnya dipahami, apalagi didamaikan. Keputusan untuk menolak pencabutan itu menandai berakhirnya secara formal wacana legal pencabutan TEP MPRS nomor 25 1966 di era pemerintahan Gus Dur. Tapi secara moral dan simbolik, gagasan yang ia lontarkan telah melampaui proses politik formal. Gus Dur, dengan keberaniannya, telah menggeser arah percakapan nasional dari soal siapa yang harus disalahkan menjadi soal siapa yang masih mengalami ketidakadilan karena dosa masa lalu yang bukan miliknya. Ia meletakkan prinsip penting dalam demokrasi, bahwa hukum tidak boleh menjadi alat untuk memperpanjang stigma, bahwa ideologi tidak bisa dilawan dengan pelarangan, melainkan dengan dialog, pendidikan, dan keadilan sosial, dan yang paling mendasar, bahwa kesalahan politik seseorang tidak boleh diturunkan secara otomatis kepada anak cucunya. Dalam konteks itulah, kegagalan mencabut TEP ini bukanlah kekalahan Gus Dur sebagai presiden, melainkan pengingat tentang seberapa dalam luka sejarah itu tertanam di benak kolektif bangsa ini. Bahwa bahkan di era reformasi yang menjanjikan kebebasan dan keterbukaan, ada tembok lama yang belum juga runtuh. Namun, seperti benih yang ditanam dalam tanah yang keras, ide Gus Dur tetap tumbuh perlahan. Gagasan tentang perlunya rekonsiliasi nasional, penghapusan diskriminasi terhadap ekstapol dan keturunannya, serta keberanian menghadapi trauma sejarah secara terbuka, terus hidup dan berdengung di kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda yang tidak ikut mengalami langsung masa kelam itu. Di tengah semua itu, warisan Gus Dur adalah ini, bahwa menjadi pemimpin bukan berarti selalu berhasil mengubah sistem, tapi berani mengatakan kebenaran, meski sendirian, meski tak populer, meski tak menghasilkan undang-undang. Penutup, apakah Gus Dur ingin menghidupkan kembali PKI? Jelas tidak. Yang ia ingin hidupkan kembali adalah keadilan, akal sehat, dan penghormatan terhadap sesama warga negara. Ia memilih berdiri di tempat yang tak populer, demi prinsip yang diyakininya, bahwa bangsa ini tak akan pernah pulih sepenuhnya tanpa rekonsiliasi. Dalam dunia politik yang sering bergerak pragmatis, langkah Gus Dur terasa idealis. Tapi justru dari sanalah kita bisa belajar, bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar soal menang suara, tetapi tentang keberanian memulihkan luka sejarah. Kalau menurut kamu, apakah langkah Gus Dur ini bentuk keberanian atau justru kesalahan politik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten sejarah kritis dan bermakna lainnya.